Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dea Angelika Mengkaren dengan NIM 230197 dari kelas Teknik Perminyakan C 2023, kelompok 2. Dan pada saat ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya mengenai materi besaran gelombang dengan kode F5 dengan mata kuliah Fisika Dasar 1. Dengan kemajuan teknologi yang ada, membuat gelombang tidak dapat dipisahkan lagi. Contohnya, saat berkomunikasi menggunakan handphone, gelombang yang dihasilkan adalah gelombang elektromagnetik sebagai pembawa suara atau gambar dari satu titik ke titik yang lainnya. Nah, dalam praktikum besaran gelombang ini, bertujuan untuk memahami konsep dasar perambatan gelombang dan mengenal besaran-besaran gelombang serta menganalisis dari besaran-besaran gelombang tersebut. Kata kuncinya, besaran gelombang, gelombang sinusoidal, periode, frekuensi, cepat rambat gelombang, amplitudo, dan panjang gelombang. Adapun daftar isi, yang pertama pendahuluan, yang kedua dasar teori, yang ketiga metodologi, yang keempat analisis data dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Kita masuk pada yang pertama, pendahuluan. Istilah gelombang sudah tidak asing lagi di telinga kita, seperti gelombang air laut, gelombang radio, dan macam-macam gelombang lainnya. Secara sederhana, gelombang dapat didefinisikan sebagai getaran yang merambat. Ada dua jenis gelombang berdasarkan medium perambatannya. Yang pertama, gelombang mekanik, dan yang kedua, gelombang elektromagnetik. Dan untuk klasifikasi gelombang berdasarkan arah rambatnya dan getarannya, gelombang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, gelombang transversal, dan kedua, gelombang longitudinal. Tujuan dari praktikum ini yang ada tiga. Yang pertama tuh memahami konsep dasar besaran gelombang dalam perambatannya. Yang kedua, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang. Yang ketiga, menganalisis besaran-besaran gelombang. Adapun permasalahannya, yang pertama, bagaimana memahami konsep dasar besaran gelombang dalam perambatannya. Yang kedua, bagaimana mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang. Yang ketiga, bagaimana menganalisis besaran-besaran gelombang. Kita masuk pada yang kedua, yaitu dasar teori. Gelombang didefinisikan sebagai perambatan energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa menyeret materi yang dilewatinya. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk perambatannya, sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk perambatannya. Adapun gelombang dengan arah osilasi tegak lurus, arah rambatnya disebut gelombang transversal, dan gelombang dengan arah osilasi sama dengan arah rambat disebut gelombang longitudinal. Pada umumnya, gelombang yang diamati dinyatakan dalam fungsi sinusoidal. Adapun persamaannya, teman-teman dapat bisa melihat di screen yang ada. Kita masuk pada yang ketiga, yaitu metodologi. Di sini ada flowcard-nya. Yang pertama, buka laptop dengan jaringan online yang stabil. Yang kedua, buka link simulasi pad. Yang ketiga, atur simulasi menjadi oscillate. Yang keempat, atur juga simulasi menjadi no end. Yang kelima, atur damping ke posisi non dan tension ke posisi high, serta tampilkan rulers dan reference line. Yang keenam, atur amplitudo dan frekuensi pada simulasi sesuai yang ditentukan atau sesuai instruksi yang ada. Yang ketujuh, tentukan nilai S yang terbaca pada penggaris. Yang kedelapan, hitung banyak gelombang yang terjadi. Dan terakhir, yang kesembilan, hitung panjang gelombang yang terjadi, periode, dan kecepatan rambat gelombang. Adapun alat-alatnya, yang pertama laptop dan komputer. Yang kedua, link simulasi pad, judulnya itu Wave on String. Prosedur kerja, yang pertama, buka link simulasi pad Wave on String. Yang kedua, atur simulasi menjadi oscillate. Yang ketiga, dari manual, kita atur ke oscillate. Dan ketiga, atur simulasi menjadi no end. Yang keempat, atur damping ke non dan tension ke high, serta tampilkan rulers dan reference line.
seperti yang ada pada gambar. Yang kelima, atur amplitudo dan frekuensi pada simulasi. Yang keenam, tentukan nilai S yang terbaca pada penggaris. Yang ketujuh, hitung banyak gelombang yang terjadi. Dan yang terakhir, hitung panjang gelombang yang terjadi, periode, dan kecepatan rambat gelombang tersebut. Adapun data yang diberikan, amplitudo 0,5 cm, gravitasi 9,8 meter per second kuadrat, damping non, tension height, frekuensi 0,5 sampai 3 dengan penambahan 1 jadi 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 2, dan seterusnya. Oke, dan pada saat ini saya akan memberikan contoh penggunaan PET dalam pengambilan data. Pertama, kita atur ini jadi ke oscillate, sudah. Kemudian ke no end. Kemudian tampilkan rulers dan reference line. Tensionnya kita kasih di high. Dampingnya kita kasih non. Dan amplitudonya, saya mendapatkan data amplitudo 0,5 cm. Dan juga frekuensinya itu berkisar dari 0,5 sampai 3 dengan penambahan 1. Jadi 0,6. Bebas mau ambil frekuensi yang keberapa, tapi saya akan memberikan contoh frekuensi 1 Hz. Oke, dan ini tadi awalnya normal, saya kasih ke slow motion biar kita dapat melihat gelombangnya dengan um, gampang. Nah, pada saat ini kita akan mulai menggerakkan. Nah, untuk dengan cara pengambilan datanya tuh, yang hijau ini kita harus berhentikan tepat di garis-garis yang warna orange ini, garis putus-putus yang warna orange. Terus nanti kita lihat berapa banyak gelombang dan berapa panjang gelombang yang ada. Tuh seperti ini. Nah, ini kan garis hijaunya sudah berhenti di garis putus-putus yang warna orange. Kemudian kita lihat yang paling ujung sini tuh yang kena garis orange-nya juga yang paling ujung kanan. Kita lihat di sini ada bola warna hijau yang tepat di tengah-tengah bola warna hijau ini garis putus-putusnya. Kita lihat ini ini startnya ke berapa? Ini ketiga karena kita hitungnya dari 1, 2, dan 3. Nah, berarti panjang gelombangnya tuh 6,3 cm. Nah, berapa gelombang yang terbentuk? Satu gelombang, karena ada satu lembah dan satu bukit. Karena definisi satu gelombang tuh um, ada satu lembah dan ada satu bukit. Nah, di sini kita mendapatkan satu gelombang. Jadi S-nya itu tuh jaraknya itu 6,3, N-nya itu satu gelombang. Jadi kita bagi saja untuk mendapatkan lambdanya. Jadi itu jarak 6,3 dibagi N, dibagi 1. Itulah cara untuk menghitung lambdanya dan cara menggunakan simulasi PET ini. Yang keempat, analisis data dan pembahasan. Ini merupakan data yang terdapat panjang gelombang, cepat rambat gelombang, periode gelombang, konstanta, omega, dan persamaan gelombang di setiap variasi frekuensi yang diberikan. Jadi ini frekuensi yang diberikan 0,5 sampai 3 dengan penambahan 1. Kemudian ini ada panjang gelombang dengan rumus S per N dalam satuan meter. Ini cepat rambat gelombang dengan rumus lambda dikali frekuensi dengan satuan meter per second. Kemudian ada periode, rumusnya 1 per frekuensi, konstanta 2 pi per lambda, omega 2 pi dikali F, dan apa persamaan gelombang. Y sama dengan A sin omega T dikurang konstanta X.
Kemudian ini ada 4 grafik dengan masing-masing hubungan. Yang pertama itu ada grafik hubungan V dan F. Kita dapat melihat di sini bahwa grafik di sini mengalami hubungannya berbanding lurus. Kemudian ada grafik hubungan panjang gelombang dan frekuensi. Di sini berbanding terbalik, di mana semakin kecil panjang gelombangnya, frekuensinya tuh semakin besar. Dan yang ketiga itu ada grafik hubungan P dan T, di mana kecepatan gelombangnya berbanding lurus, sama seperti kasus yang grafik pertama hubungan V dan F. Kemudian yang keempat ada grafik hubungan lambda dan periode, di mana hubungan ini berbanding lurus karena semakin tinggi jika panjang gelombang nilainya mengalami peningkatan, maka periodenya juga nilainya tuh mengalami peningkatan. Nah, setelah proses praktikum, didapatkan tabel yang memuat nilai panjang gelombang, cepat rambat gelombang, periode gelombang, omega, konstanta, dan persamaan gelombang. Sama seperti yang sudah saya tunjukkan tadi, dengan menggunakan frekuensi dari 0,5 sampai 3 dengan penambahan 0,1. Dan amplitudonya digunakan 0,5 cm dan didapat 26 hasil percobaan yang berbeda-beda di setiap variasi frekuensinya. Dari 26 data yang diambil, akan dibuat grafik untuk kita dapat menganalisis beberapa hubungan antara besaran-besaran gelombang tersebut. Grafik yang pertama, mencari perbandingan cepat rampat gelombang dan frekuensi. Dari grafik yang tergambar atau yang sudah saya tunjukkan tadi, terlihat bahwa hubungan cepat rampat gelombang dan frekuensi adalah berbanding lurus. Ini, guys. Jadi, hubungan mereka berdua ini berbanding lurus. Kemudian, grafik yang kedua mencari perbandingan panjang gelombang dengan frekuensi. Terlihat bahwa hubungan panjang gelombang dengan frekuensi adalah berbanding terbalik, di mana semakin kecil panjang gelombangnya, semakin besar frekuensinya. Semakin kecil panjang gelombangnya, semakin besar nilai frekuensinya. Grafik 3 mencari perbandingan cepat rampat gelombang dengan periode gelombang. Hubungan cepat rampat gelombang dengan periode gelombang adalah berbanding lurus, sama seperti kasus yang grafik yang pertama ini. Grafik yang keempat mencari perbandingan panjang gelombang dengan periode gelombang. Terlihat bahwa hubungan panjang gelombang dengan periode gelombang adalah berbanding lurus, di mana jika terjadi kenaikan dari nilai periode, nilai panjang juga mengalami kenaikan. Seperti ini. Yang kelima, kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan yang saya dapat dari percobaan yang telah saya lakukan dengan menggunakan simulasi PET, dapat diambil kesimpulan bahwa gelombang merupakan energi yang merambat dari suatu titik ke titik yang lainnya. Yang kedua, dari percobaan yang dilakukan juga kita dapat mengetahui besaran-besaran gelombang yang ada seperti panjang gelombang atau lambda, cepat rambat gelombang, periode, amplitudo, frekuensi. Yang ketiga, amplitudo yang sama namun dengan variasi frekuensi yang berbeda, itu akan tetap menghasilkan panjang gelombang dan banyak gelombang yang berbeda-beda. Yang keempat, panjang gelombang berbanding lurus dengan periode. Yang kelima, panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi, di mana semakin besar panjang gelombang, maka semakin rendah frekuensinya. Dari hal tersebut, mengalami kecepatan yang konstan. Nah, ada saran dari saya ketika melakukan percobaan ini. Yang pertama, pahami dengan baik materi yang ada sebelum melakukan percobaan. Yang kedua, lebih teliti untuk memerhatikan penggaris dan menentukan jarak gelombang. Yang ketiga, tidak terburu-buru dalam pengambilan data menggunakan simulasi PET tersebut. Tepat, terus harus teliti dalam melakukan perhitungan yang ada. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, atau salah perhitungan. Mohon maaf, saya juga masih manusia, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menontonnya.
Terima kasih.